Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Kamaningrum dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang xilem dan phloem. Fungsi dan manfaat xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk sebagai tempat mengangkut air dan zat mineral mulai dari akar sampai melewati bagian daun. Susunan-susunan xilem tersebut adalah sebuah jaringan pengangkut kompleks terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Di samping itu, sel-selnya itu ada yang sudah mati dan ada yang masih tetap hidup. Tapi pada umumnya, sel yang akan menyusun xilem sendiri sudah mati, beserta membran sel yang lebih tebal, serta akan mempunyai kandungan lignin. Phloem. Unsur-unsur utama dari xilem adalah trakea, dan parenkim. Xilem. Trakeit sendiri terdiri atas susunan sel-sel sempit, di mana panemblan-panemblan dalam dindingnya akan berlangsung menjadi lebih tebal kalau dibandingkan yang sudah terjadi dalam trakea. Sel-sel pada trakea itu sendiri akan kebanyakan terjadinya penebalan sekunder, yang dimana lumen selnya tidak mempunyai kandungan protopolas lagi. Sementara itu, trakea sendiri adalah komponen pembuluh yang terdiri atas sel-sel yang berbentuk silinder, di mana setelah dewasa pun akan mati dengan ujungnya semakin bersatu untuk membentuk tabung penghantar untuk air yang bersel banyak untuk dinamakan juga sebagai pembuluh. Sedangkan parenkim, xilem sendiri umumnya tersusun dari sel-sel hidup, biasanya dijumpai pada dalam xilem sekunder atau primer. Xilem sekunder sendiri sudah ditemukan dua macam parenkim, yaitu parenkim jari-jari, empulur, dan parenkim kayu. Letak xilem dan phloem. Letak xilem dan phloem adalah pada akar dan batang kayu pada tumbuhan monokotil. Berkas pengangkutnya tersebut kolateral tertutup yang akan ditutup oleh sel sklerenkin dan bersifat menyeluruh. Dan pada mikroskop akan kelihatan jika xilem itu bentuknya bulat besar, sementara phloemnya itu yang kecil di sekelilingi xilem. Di dalam tumbuhan dikotil, jelas terlihat perbedaannya antara phloem dan juga xilem yang juga dipisahkan oleh kambium serta berkas pengangkutnya. Kolateral terbuka di mana xilem tersebut ada di dalam kambium dekat dengan empulur, sementara phloem ada di luar kambium. Proses xilem dan phloem transportasi ekstravaskuler. Ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan mineral yang berbentuk horizontal. Pengangkutan tersebut berjalan dari sel ke sel dengan arah mendatar tanpa lewat xilem. Dalam akar, pengangkutan air dan mineral berawal dari bulu akar ke epidermis, korteks, endodermis, silinder, pusat stel, serta berakhir di xilem. Pengangkutan ekstravaskuler terjadi dengan cara apoplas dan simplas. Apoplas adalah pergerakan air dan mineral lewat ruang antar sel, sementara pergerakan air dan mineral secara simplas melewati sel-sel akar lewat plasmodesmata. Air dan garam mineral yang diangkut lewat jalur simplas bisa mencapai silinder pusat dan masuk ke xilem tanpa pengangkutan air melalui sistem apoplas tidak bisa masuk ke pusat silinder. Hal tersebut disebabkan karena endodermis, akar diselubungi dengan pita Kaspari yang menghalangi air serta mineral masuk ke silinder pusat. Dengan begitu, pengangkutan air dan garam mineral yang semula melewati jalur apoplas akan berpindah ke jalur simplas agar bisa melewati endodermis. Transportasi ekstravaskuler. Setelah air dan garam mineral diangkut secara ekstravaskuler sampai mencapai xilem, maka pengangkutan air dan mineral selanjutnya dengan memakai pengangkutan ekstravaskuler dan xilem. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses pengangkutan air dan mineral dari akar sampai ke daun. Transportasi ekstravaskuler. Setelah air dan garam mineral diangkut secara ekstravaskuler sampai mencapai xilem, maka pengangkutan air dan mineral selanjutnya dengan memakai pengangkutan ekstravaskuler dan xilem.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya proses pengangkutan air dan mineral dari akar sampai ke daun. Fungsi xilem dan floem, xilem pembuluh kayu, adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah untuk digunakan pada proses fotosintesis. Floem, pembuluh tapis, adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh-tubuhan. Demikian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.